Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita di malam hari ini manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah banyak melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mengkaji firman-firman-Nya. Semoga dengan kajian ini kita benar-benar akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah sehingga kita pada detik ini atau malam hari ini masih yaitu mengenal ajaran-ajaran Islam. Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali yaitu kajian tafsir ayat 37 surat Al-Baqarah ayat 37. Daya surat Al-Baqarah ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bitu minna jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Fatalaqa, maka menerima Adam atau Nabi Adam mir rabbihi, dari Rabbnya, atau biasanya dalam terjemah yaitu dimaknai dari Tuhannya, ya. Rabb itu artinya memelihara, mendidik, membimbing,
memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh hambanya, itu namanya Rabb. Kalimat fataba, maka dia, maksudnya Allah, menerima taubat alaihi, atasnya. Ya. Yang dimaksud ini adalah yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Innahu, sesungguhnya dia Allah, wa dia At-Tawwabu, maha penerima taubat, Ar-Rahim, maha penyayang. Ar-Rahim ini adalah penyayangnya, yaitu nanti pada hari kiamat atau di akhirat kelak. Itu Ar-Rahim. Jadi pada ayat ini, kalau kemarin kita sudah membahas pada ayat sebelumnya bahwa ketika Nabi Adam, Ibu Hawa telah melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah karena digoda oleh iblis, disesatkan oleh iblis, atau karena terbujuk rayu iblis, sehingga Nabi Adam dan Ibu Hawa sampai tergelincir, akhirnya memakan buah larangan atau yang telah dilarang oleh Allah. Setelah melanggar atau tidak taat kepada Allah, maka seluruh kenikmatan yang ada di surga harus ditinggalkan, tidak boleh menikmati sedikit pun. Jadi begitu melanggar, maka kenikmatan surga yaitu terlepas. Mulai dari pakaian, setelah itu makanan dan tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh Allah, pada saat itu seluruhnya terlepas. Maka setelah itu Allah menurunkan semuanya, ya, ihbitu ba'dukum libatin, kalau ayat yang di atasnya itu ya, maka Allah memerintahkan untuk turun ke muka bumi dan satu sama lain akan menjadi musuh bebuyutan hingga hari kiamat kelak. Ya. Dan di dunia ada tempat kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi dunia ini juga ada kesenangan, tapi sifatnya adalah sementara, atau bisa juga disebut dengan fana, tidak abadi. Itu dunia. Maka setelah turun, ya, akhirnya yaitu Nabi Adam, Ibu Hawa, dan iblis ini diturunkan ke muka bumi dalam keadaan bercerai-berai, diturunkan bersamaan, cuman tempatnya yang berbeda-beda. Kalau misalnya Nabi Adam diturunkan yaitu di India. Ada yang menafsirkan India itu adalah di bukit, kalau sekarang itu Sri Lanka itu ya, di bukit Govardhan atau itu gunung yang sekarang itu ada telapaknya itu penafsirannya di situ di Sri Lanka ya pada saat itu. Nabi Adam diturunkan di India, ya, sedangkan yaitu Ibu Hawa di Jeddah. Ya, iblis yaitu di dekat Basroh, semuanya terpencar. Ini ada satu riwayatnya bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa itu adalah bertemu, yaitu selama ada yang mengatakan 500 tahun baru bertemu. Ya. Jadi penafsiran ini banyak sekali. Ya. Yang jelas semuanya atau ketiga-tiganya antara Nabi Adam,
Ibu Hawa ya, dan iblis ini dipisah semuanya, dan Nabi Adam dan Ibu Hawa ini yang jelas kepingin bertemu. Setelah itu Nabi Adam sangat menyesali apa yang diperbuat, karena seorang nabi, seorang rasul, maka kesalahan yang terjadi pada dirinya itu hanya sekali, tidak mungkin terulang kembali. Maka ayat ini fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Ya. Ada satu riwayat begini. Ketika Nabi Adam pada saat yaitu berjalan di muka bumi, maka pada saat itu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah kesalahanku ini memang sudah kau tetapkan sebelum engkau ciptakan, ataukah kesalahan ini karena diriku sendiri? Maka apa kata Allah? Allah berfirman bahwa kesalahan yang telah engkau perbuat itu, yaitu antara Nabi Adam dan Ibu Hawa, itu adalah karena memang sudah kutetapkan sebelum engkau ciptakan. Artinya apa? Nabi Adam itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya Nabi Adam tidak mampu mengelak apapun yang menjadi kehendak Allah, dan menjadi sebab musababnya manusia ditempatkan di muka bumi. Itulah ya. Maka meskipun demikian, ya, bapak kita itu telah melakukan pelanggaran atau mungkin berbuat dosa dan maksiat, bagi keturunannya itu tidak ada dosa turunan, tidak ada. Wala taziratu wizra ukhra. Ya. Jadi orang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Misalnya bapaknya berbuat dosa, putranya ikut dosa, enggak. Jadi enggak ada dosa turunan. Ya. Maka para ulama ini banyak yang menafsirkan bahwa pada ayat ini itu yang dimaksud adalah tertera di dalam surat Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 23. Ayat 23 surat ke-7 Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, kami telah berbuat dolim, ya, atau mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan memberi rahmat kami, lanakunanna, pasti kami minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah kalimat yang diberikan oleh Allah, sebuah doa dari Allah, yaitu untuk bertobat pada saat itu, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi doa ini adalah merupakan wasilah Nabi Adam kepada Allah, dalam arti yaitu Nabi Adam benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya,
Dengan melalui doa ini dan melalui yaitu ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Nah, pada saat itu ya, ada sebuah perintah dari dari Allah kepada Nabi Adam, bahwa Nabi Adam yaitu diperintahkan untuk datang yaitu ke Mekah, yaitu di Arafah khususnya, yaitu bertemu dengan Ibu Hawa. Ya, di sana bertemu di Arafah dan dia berwukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah. Ya, setelah itu maka disitulah di Jabal Nur maka bertemulah dengan Ibu Hawa. Dalam arti wukuf di Arafah itu adalah untuk menebus dosa-dosanya kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Itu yang telah diberikan atau tuntunan yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Itu yang dimaksud adalah kalimat, itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalimat doa tobat Nabi Adam kepada Allah. Jadi sepanjang tahun, bahkan kalau 500 tahun itu Nabi Adam tidak pernah berhenti menangis karena menyesali dosa yang telah dilakukan, maksiat yang telah dilakukan. Jadi Nabi Adam itu menyesal sekali ya. Oleh karena itu Allah fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Setelah itu Allah menerima tobatnya karena memang benar-benar sungguh-sungguh Nabi Adam itu bertobat. Oleh karena itu kalau seseorang itu sungguh bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya, maka insya Allah Allah pun akan menerima tobatnya. Meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan, atau mungkin seluas dosanya itu seluas langit dan bumi, maka Allah tetap menerimanya. Jadi nggak ada kata terlambat orang itu bertobat kepada Allah. Kadang ada seseorang itu mengatakan, apakah tobatku ini benar-benar akan diterima oleh Allah? Padahal aku telah melakukan dosa yang begitu besar, maksiat begitu banyak, kalau dihitung kayaknya tidak ada hitungannya, saking banyaknya dosa. Tapi Allah Maha menerima tobat ya. Asalkan tobatnya itu sungguh-sungguh, maka Allah akan menerima tobat. Apalagi kalau tobatnya setelah tobat, begitu tobat diambil oleh Allah, itu malah enak sebenarnya. Kenapa? Tidak ada kesempatan kita untuk berbuat dosa. Karena kayaknya manusia itu tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Al-insanu makhallul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempat salah, tempat lupa. Sudah salah, kadang-kadang lupa dengan maksiat yang telah dilakukan. Itu manusia. Maka kalau kemarin ada yang bertanya, apakah Nabi Adam harus menerima yaitu atau merasakan api neraka? Tidak. Kenapa? Nabi Adam sekali salah ketika itu, maka dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan kedua kalinya, dan tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Itu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Makanya begitu tobat, maka Allah menerima tobat dan nanti akan masuk surga tanpa hisab. Wis gak ada hitung-hitungan. Begitu Nabi Adam wafat langsung ditempatkan di surga. Oleh karena itu, mungkin kalau jenengan ingat akan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pernah bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Begitu Nabi Muhammad masuk
ke langit pertama, maka mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Aku adalah Muhammad. Ya, ini penjaga yaitu langit pertama. Begitu bertemu seseorang, ada seseorang yang duduk pada saat itu. Ya. Ternyata sebelum Nabi mengenal Nabi Adam, ternyata Nabi Adam lebih dulu mengenal Nabi Muhammad. Karena memang pada saat Nabi Adam itu yaitu diciptakan, ternyata nama Muhammad itu sudah terpampang di tiang surga. Ini adalah Rasul yang terakhir dan Rasul yang terhormat, termulia dibandingkan dengan Rasul yang lain. Akhirnya pada saat itu Nabi Muhammad ketika melihat seseorang atau Nabi Adam itu ketika menoleh ke kanan, maka pada saat itu Nabi Adam tertawa. Ketika menoleh ke kiri, pada saat itu Nabi Adam itu menangis. Maka Nabi pun bertanya, ada apa? Pada saat itu dijawab, ketika menoleh ke kanan dan tertawa itu karena melihat anak cucunya yang telah melakukan kebaikan dan kebaikan, sehingga tersenyum Nabi Adam. Tapi ketika menoleh ke kiri melihat anak cucunya melakukan maksiat, Nabi Adam itu sangat sedih sekali. Ternyata dari keturunannya itu justru banyak yang melakukan maksiat. Itulah kesedihan Nabi Adam. Ya. Kembali pada ayat ini, maka setelah Allah memberikan yaitu kalimat doa, dalam arti yaitu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa tersebut, Nabi Adam pun menyesal dan akhirnya tobatnya pun diterima oleh Allah. Innahu wat-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha penerima tobat. Tidak ada orang yang tobatnya tertolak kalau memang sungguh-sungguh taubatan nasuhah, sungguh-sungguh bertobat seberapapun dosanya. Meskipun setelah tobat dia belum sempat melakukan yang namanya kebaikan, tapi di dalam hatinya sudah benar-benar bertobat kepada Allah. Begitu mengatakan tobat kepada Allah, setelah itu Allah mengambilnya, maka orang itu akan dijamin oleh Allah masuk surga. Padahal belum melakukan kebaikan. Tapi jarak antara tobat dan kematian itu benar-benar dekat. Begitu mengatakan apa? Taubat kepada Allah, setelah itu Allah mengambil. Tapi kalau sudah berjalan lama, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak melakukan, itu namanya bukan taubat. Ya. Artinya taubat itu kan kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Karena jalan yang benar itu adalah jalan yang lurus, tidak berbengkok. Maka pernah para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, mana sih jalan yang benar itu? Maka yaitu Nabi menggambarkan di tanah sebuah garis yang lurus. Ya. Terus ada yang bertanya, mana jalan yang salah? Maka Rasulullah menggambarkan garis yang bengkok. Artinya apa? Kalau orang itu ingin jalan yang benar, maka ikutilah Allah dan Rasulnya. Tidak pernah berbelok-belok, lurus kepada Allah. Meskipun ada godaan di mana-mana, maka dia tetap lurus, yaitu menuju Allah dan Rasulnya. Tidak pernah berpaling dari Allah dan Rasulnya. Dan orang itu rindu akan bertemu Allah dan Rasulnya. Itu orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ar-Rahim yang maha penyayang. Artinya setiap orang yang diterima tobatnya itu pasti dan dipastikan orang tersebut akan mendapatkan kasih sayang dari Allah di akhirat kelak.
Yang mana kasih sayang ini tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang selain orang yang beriman atau orang yang diterima tobatnya. Maka Allah kan punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu adalah seluruh hambanya akan diberikan, siapapun dia, orang iman, orang kufur, orang muslim, orang apa saja, semuanya akan diberikan oleh Allah tanpa terkecuali. Dan Allah bertanggung jawab sepenuhnya, karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang memenuhi kebutuhannya, dan apapun yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh Allah. Itu sifat Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim ini kelak diberikan ketika di akhirat, yaitu berupa kenikmatan yang tiada taranya, ya, tiada tandingannya. Dunia ini dibandingkan setelah Pak di surga, maka masih lebih baik setelah Pak di surga dibandingkan dengan dunia. Maka kenapa banyak orang yang tergila-gila dengan dunia? Padahal dibandingkan dengan setelah Pak ya di surga, itu masih bagus setelah Pak di surga. Tapi manusia masih tetap saja mengejar akan dunia. Karena dunia semakin tua semakin menggoda. Dunia ini semakin tua maka semakin menggoda, dan digambarkan di dalam sebuah riwayat, maka semakin tua semakin cantik. Nanti di kehidupan setelah kita nanti justru godaan dunia semakin dahsyat. Kalau kita sudah merasakan sebegini ya, begitu godaan dunia, kadang-kadang kita pun terlena. Tapi nanti setelah kita itu malah sungguh dahsyat, dan generasi berikutnya sungguh dahsyat lagi. Itu dunia. Sekarang saja orang melakukan maksiat itu sudah tidak punya malu, nggak punya malu sekarang. Ini menunjukkan bahwa iman seseorang ini mulai pudar sedikit demi sedikit. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang tetap selalu ingat kepada Allah atau ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Qulna, kami berfirman, ihbitu, turunlah kamu, minha, dari surga itu, jami'an, semuanya. Jari wong Jawa, Nabi Adam, Ibu Hawa, dan iblis atau sebangsa jin semuanya, jami'an, semuanya turun. Jadi golongan jin pada saat itu bukan jin yang menggoda saja atau iblis yang menggoda, tidak, tapi semua golongan jin supaya turun. Kalau manusia kan masih dua, hanya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Sedangkan jin pada saat itu sudah banyak sekali. Jadi semuanya diturunkan ke dunia. Ihbitu minha jami'ah, turunlah kamu semuanya dari surga. Fa'imah, maka jika yatianakum, sungguh datang kepadamu, minni, daripadaku Allah, hudan, petunjuk. Faman, maka barang siapa tabi'ah, mengikuti hudaya, petunjukku, fala khaufun, maka tidak ada takut atau kekhawatiran, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak mereka yahzanun, mereka bersedih hati. Setelah Nabi Adam melanggar, Ibu Hawa melanggar karena digoda oleh iblis, maka pada saat itu diperintahkan untuk turun ke muka bumi semuanya. Tapi Allah sudah berfirman kepada semuanya, bukan hanya kepada Nabi Adam, Ibu Hawa, akan tetapi kepada iblis atau bangsa jin yang pada saat itu turun ke muka bumi. Bila datang kepadaku, maksudnya apa? Allah akan menciptakan, akan menurunkan beberapa rasul, beberapa nabi kepada manusia. Tujuannya adalah yaitu memberikan petunjuk.
Karena Allah di dalam memberikan petunjuk itu pertama harus mengutus seorang Rasul, dan itu pun dari bangsa manusia. Jadi Rasul yang diutus itu dari bangsa manusia. Kenapa? Karena supaya mudah dipahami di dalam berinteraksi ataupun komunikasi. Maka ini pernah diprotes oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa ya Allah engkau tidak mendatangkan seorang utusan dari para malaikat? Dan langsung membacakan ayat-ayat di depanku, katanya. Ini kan namanya manusia tidak tahu. Kalau seandainya seorang Rasul itu yang diutus dari golongan para malaikat, apakah manusia mampu meneladani? Padahal yang namanya malaikat itu dalam hal penciptaannya pun berbeda. Pertama diciptakan dari cahaya, yang kedua tidak punya nafsu, sedangkan manusia punya nafsu, punya keinginan. Terus malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Terus manusia mampu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Malaikat tidak nikah, manusia mampu tidak nikah. Mungkin tertentu yang mampu. Sehingga sudah benar kalau memang Allah itu menurunkan seorang Rasul itu dari golongan manusia. Contohnya seorang Nabi Muhammad, dia juga tidur, dia juga makan, kadang-kadang juga yaitu pergi ke pasar, ya juga nikah, punya putri ataupun punya putra. Dan manusia mampu meneladani atau menyontoh akan kebaikannya. Ya. Maka Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kalau nanti sudah datang kepadamu dariku yaitu petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti Rasul itu, siapa yang mengikuti kitab yang telah diturunkan oleh Allah, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran, fala khaufun, tidak ada kekhawatiran di akhirat sedikit pun. Sudah dijamin oleh Allah. Kalau orang itu sudah lurus mengikuti jejak para nabi atau para rasul dan mengikuti kitab yang telah diturunkan oleh Allah, maka manusia itu dijamin oleh Allah fala khaufun, tidak ada kekhawatiran tentang kehidupan akhirat. Jangan khawatir kita tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam barzah. Kita nggak usah latihan, nggak usah. Sampeyan masih ngapal noket saiki nang kono kadang gak apal. Yang penting kita apa? Melakukan perbuatan baik. Apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, kita taati, dan yang dilarang kita jauhi. Fala khaufun, ketika malaikat memberikan pertanyaan kita pun akan mampu menjawabnya dengan benar. Jadi nggak usah kita berlatih-latih man rabbuka, man nabiyuka misalnya. Kita akan mampu menjawabnya asalkan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fala khaufun, jangan khawatir, jangan takut. Karena malaikat itu akan datang kepada orang yang beriman itu benar-benar menghormati dan mengucapkan salam. Ketika mau mengambil pun dia permisi, kalau orang Jawa permisi dulu, dan menghormati orang-orang yang beriman. Dan wajahnya, rupanya itu adalah rupa yang bagus, rupa yang tampan. Seringkali malaikat itu kalau diserupakan itu adalah makhluk laki-laki yang
tampan, tidak wanita, tapi makhluk laki-laki yang tampan. Sebagaimana malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim, atau dua malaikat yang datang kepada Nabi Lut. Pada saat itu begitu tampannya, gantengnya, sampai waktu itu umatnya Nabi Lut laki-laki pun tergoda, yaitu dari negeri Sodomi ya. Jadi orang laki-laki suka dengan orang laki-laki. Sering ya, jadi malaikat itu mesti diserupakan ketika berubah wujud, maka bentuknya adalah manusia laki-laki yang tampan. Jadi orang yang mengikuti jejak Rasul dan kitab yang telah diturunkan oleh Allah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran sama sekali. Walahum yahzanun, dan tidak mereka yahzanun bersedih hati. Maksudnya yahzanun ini, bila di dunia apa yang kita cita-citakan itu tidak terwujud sampai kita meninggalkan dunia, maka orang itu enggak akan bersedih. Kenapa? Allah sudah mengganti yang lebih baik. Karena selama dia di dunia, seakan-akan dunia itu adalah yang paling baik, paling indah, paling nikmat. Ternyata ketika kembali ke akhirat di hadapan Allah, justru tempat itulah tempat yang terbaik dan terindah dan ternikmat, yaitu ketika dia datang di hadapan Allah. Maka dia tidak bersedih, walaupun dikala di dunia dia tidak pernah mencapai apa yang telah dicita-citakan, dan dia sudah terburu diambil oleh Allah. Maka ayat yang serupa dengan ayat ini itu di dalam surat Toha ya, atau surat ke-20 ayat 123. Surat ke-20 ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a huda fala yadhillu wala yashqa. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, sebagaimana yang telah diturunkan kepada nabinya, kepada rasulnya, dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya, siapa yang mengikuti, maka dia tidak akan celaka dan tidak akan tersesat. Artinya semasa di dunia dia pun tidak pernah tersesat, tergoda oleh bujuk rayu setan ataupun iblis, dan di dunia pun tidak akan pernah celaka karena telah mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itulah janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Allah tidak akan pernah mengingkari akan janji-janjinya kepada hambanya. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada nabinya, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh
Allah karena petunjuk-petunjuknya. Waladina, dan orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Orang kafir itu orang yang menolak kebenaran, terutama kebenaran yang datang dari Allah, kebenaran yang datang dari nabinya. Kok menolak? Maka itu sudah disebut orang-orang yang kufur atau orang yang ingkar. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan, membohongi bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Sudah tahu membaca, sudah mengerti, tapi tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan, justru menolak. Ada orang kufur itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak percaya, tidak melakukan. Ada orang kufur tidak percaya, tidak melakukan, dan mengajak orang lain tidak percaya. Itu justru yang lebih berat, karena dia nanti akan mendapatkan yang namanya dosa yang berkelanjutan. Kalau amal jariah, ada amal jariah, maka nanti ada dosa jariah, karena dia telah menanamkan kemaksiatan di dalam diri manusia. Maka setiap orang yang menanamkan kemaksiatan, nanti dia akan menuai atau panen di akhirat. Sebelum dia kembali ke akhirat atau dipanggil Allah tidak bertobat, maka dia akan menuai dan panen di akhirat. Maka perlu disadari, ketika kita pernah melakukan sebuah maksiat, mungkin maksiat kalau diri kita mungkin tobatnya itu cukup singkat. Tapi kalau kita pernah mengajak kepada orang lain, maka kita segera untuk mengatakan bahwa apa yang dulu aku mengajak itu adalah sebuah kesalahan. Itu tobatnya. Kenapa? Kita harus menunjukkan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Jangan sampai kita punya yang namanya dosa jariah. Kalau amal jariah enak, semakin lama kita semakin numpuk pahala. Tapi kalau dosa jariah, jangan-jangan apa yang kita lakukan nanti ketika dihisab oleh Allah, ditimbang oleh Allah, tidak seberapa. Kenapa? Lebih banyak orang yang pernah kita ajak kepada kemaksiatan. Kita pernah mengajak si A ngajak si B ngajak si C, terus sampai turun-temurun. Itu kalau kita tidak segera tobat kepada Allah, maka itu nanti ada pertanggungjawaban. Itu caranya tobat. Maka banyak orang yang mendustakan yaitu ayat-ayat Allah. Sudah tahu itu dilarang, masih langgar. Sudah ngerti, tapi langgar. Kata Allah, ulaika, mereka itulah ashabun nar. Coba, kalau sudah dikatakan oleh Allah ashabu, orang yang memiliki, bahkan ahli, ahli neraka, orang yang berhak untuk mendapatkan yaitu neraka. Sampai di dalam ayat lain dikatakan oleh Allah, fabashirhu bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Itu orang-orang kafir. Mereka fiha, di dalam neraka, khalidun, mereka langgeng kekal di dalamnya. Itu orang kafir. Makanya kalau di dalam hati seseorang itu tidak ada sedikit pun keimanan, maka dia tidak pernah untuk lepas atau tidak bisa keluar dari neraka. Karena orang yang bisa keluar dari neraka itu hanya orang-orang yang di dalam hatinya itu punya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Meskipun itu hanya seberat zarrah atau seberat debu. Kalau di dalam hatinya masih ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya,
maka dia suatu saat akan dipanggil oleh Allah dan diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Tapi kalau di dalam hatinya tidak ada sedikit pun keimanan kepada Allah dan Rasulnya, jangan berharap akan diangkat oleh Allah. Karena tidak ada amal yang mampu mengangkatnya dari neraka kecuali orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka kalau kita ingin selamat dunia akhirat, terutama nanti adalah ketika kita menghadap kepada Allah, maka jangan pernah tinggalkan keimanan itu kepada Allah dan Rasulnya. Seberat apapun dan sebanyak apapun godaan yang telah diberikan kepada kita, terutama yaitu dari golongan jin ataupun dari setan, maka kita harus kuat dan mempertahankan keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita itu kita tukar dengan kehidupan dunia. Tukar dengan kehidupan dunia, ditukar dengan apa? Dengan pekerjaan, ditukar dengan kehormatan dan lain sebagainya. Maka itu dunia apa? Maksudnya yaitu akhirat itu dianggap harga yang sangat murah. Kalau memang yaitu ditukar dengan kehidupan dunia karena tidak sebanding. Ya, maka banyak orang yang menjual belikan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Gara-gara nikah lain agama, kadang masuk agama lain dan menjadi murtad. Kadang-kadang gara-gara pekerjaan sehingga kita harus murtad. Gara-gara kita diberi apa kita harus murtad. Itu namanya menjual akhirat dengan harga yang sangat murah, samanang kolila, harga yang sangat murah. Maka kita harus benar-benar menjauhi agar kita selamat. Saya kira cukup niku nggih sing saged kula sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaat lan barokah. Monggo kita akhiri kanthi wawasan alhamdulillah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.